Selamat datang kembali di Cara Berniat Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham sektor finance, bank-bank besar. Pertama BBNI, kedua BMRI, ketiga BBRI, keempat BBCA, kelima BBTN, keenam BDMN, ketujuh Arto, kedelapan BTPS, kesembilan NISP, dan terakhir BNGA. Langsung saja ke yang pertama, ada BBNI yang ditutup di harga 5.250, terkoreksi 0,47%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau dibongkar semuanya, BBNI ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, terlihat juga ada big akumulasi di bandar detektor Stockbit, dan frekuensi analisarnya juga bagus, transaksi besar, dan juga net foreign buy sell-nya asing terus beli. Walaupun hari Kamis dan Jumat itu asing jualan, tapi kecil, aman lah harusnya. Dan sudah terlihat uptrend. Target BBNI jelas kelihatan banget all time high. Ya, tutupannya di berapa? 5250 ya. All time high-nya di 5425. Ya, sangat mungkin all time high ya. Karena Bapak Ibu perhatikan ini targetnya membawah ini ya. Ya, dekat-dekat all time high lah. Ternyata kalau ditanya boleh beli nggak harga sekarang, nah itu kan sering, bahkan itu terus terucap bagi Bapak Ibu yang belum punya barang, melihat sahamnya naik jadi FOMO ya, itu sudah kebiasaan. Jadi ya kalau Bapak Ibu nekat dengan skenario kalau ternyata dia turun lagi, ya average down aja, nggak masalah sebenarnya ya, beli harga berapapun tuh nggak masalah. Tapi kalau Bapak Ibu pengen trading cepat ya, mungkin swing pendek, dapat profit yang cukup ideal, risknya kecil, mungkin 1:1 atau 1:2 risk reward, ya mestinya jangan hindari beli saat mendekati area resisten. Belinya di support ini ya. BBNI itu kalau di grup Berniat Trader sudah saya suruh beli itu di bawah 5.000 tuh beli aja ya. Saya bilang jangan ragu, jangan takut. Dan juga di grup komunitas Berniat Trader itu juga saya infokan beli aja di bawah 5.000 tuh oke, tinggal strategi average down-nya saya juga infokan. Dan sekarang udah lumayan profitnya kan. Dan targetnya ya all time high. Kalau Bapak Ibu perhatikan juga ya, BBNI ini sudah menembus kembali neckline-nya ini. Ini kan sempat di tes dan naik. Ya ini bisa dalam pembentukan swing atas lagi. Nih kalau Bapak Ibu tarik seperti ini nih, target BBNI itu jauh masih. Apalagi nanti kalau ISG-nya udah di 7.500, 7.600 ya, penggeraknya salah satunya BBNI, bisa aja ke 6.000. Seperti itu ya. Karena ini jauh nih. Apalagi sudah terkonfirmasi swing low. Tapi ada resisten di 5.425 all time high-nya. Ya, ke situ dulu lah arahnya ya. Dari harga sekarang ke 545 tuh berapa persen? Hitung seperti ini juga bisa. Tuh, cuma 3%. Bapak Ibu cut loss-nya sekitaran 5%. Nah, ini yang menurut yang dibilang itu nggak ideal. Memang bisa beli. Seperti Gotoh kemarin tuh ya. Beli di 100 tuh sebenarnya bisa. Cuman ya resikonya kalau dia balik ke arah, siap nggak? Memang kemarin juga Gotoh tuh ya saatnya follow the trend ya. Kecuali yang scalping, ODT, fast trade. Mereka kan punya hitung-hitungannya cut loss-nya. Sudah tahu resikonya. Kalau yang nge-swing kemarin tuh buy on breakout ya, kalau mau gagal bertahan di atas 100 cut loss di 97 sebenarnya bisa. Seperti itu ya. Tapi apakah siap? Tuh ya. Untuk BBNI masih oke menurut saya, harusnya masih ke atas arahnya. Seperti untuk BBNI, kalau dilihat dari time frame bulanan, bulan lalu juga bagus, volumenya juga meningkat. Dan ini Bapak Ibu perhatikan ya. Bagus nih. Sangat mungkin all time high dia di minggu depan. Tapi disclaimer ya. Seperti itu BBNI. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BMRI yang ditutup di harga 5.900. Menguat 0,85%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau dibongkar semuanya, BMRI ada akumulasi. Ini BMRI yang belum naik banyak nih. Kalau Bapak Ibu mau lagi konsol di bawah. Nah ini kan dia belum breakout nih. Saatnya nanti dia tembus 5.975 atau 6.000. All time high-nya ada di 6.200. 3% juga ya. Dari harga sekarang lumayan 4%. Ada big akumulasi. Asing beli terus seminggu ini. Frekuensi analisarnya juga bagus. Volume juga oke. Ini tinggal nunggu momentum nih. Tembus 6.000, siap-siap uptrend. Jadi potensi besar tetap akan all time high juga.
kecil kemungkinan kalau dia jebol lagi 5.800 nih. Risknya kecil aja kalau Bapak Ibu mau stop loss tipis. Kalau nggak pakai stop loss boleh nggak sih? Bank-bank besar seperti ini boleh. Saham second laner juga sebenarnya boleh nggak pakai stop loss. Tapi siap nggak rugi waktu, itu aja. Dengan resiko terbesarnya atau terburuknya itu misalnya sahamnya kegocap dan delisting, itu aja sebenarnya resiko terburuknya. Ya. Tapi ya itu rugi waktu. Kenapa pakai stop loss saya ya? Karena nggak mau rugi waktu terlalu lama. Mending saya cut loss mungkin di 3-5%. Tapi saya punya uang untuk peluang mencari profit di saham lain. Seperti itu BMRI. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBRI yang ditutup di 5.350. Menguat 1,42%. Kalau dilihat dari transaksi asing seminggu ini net buy. Kalau di broker sebenarnya BBRI diakumulasi. Ini kelihatan banget nih ya, saham-saham mau uptrend. Ada akumulasi, wah bagus, sudah swing low. Ya udah ke atas, targetnya malah BBRI ini yang masih di bawah. Kalau Bapak Ibu minat ya. Tuh targetnya bisa peluang besar 8% dengan risk. Kalau mau ke stop loss di bawah sini juga ya silahkan. Tapi ya kalau dia gagal bertahan di atas 5.300 jual aja. Menarik untuk BBRI ya. Bapak Ibu perhatikan dia sudah retest tracing low dan frekuensi analisarnya juga bagus. Volumenya memang masih di bawah rata-rata ya. Kalau asing mulai beli dan terlihat ada big akumulasi. Jadi bagus untuk BBRI. Jadi seperti itu aja untuk BBRI. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBCA yang ditutup di 8.950, terkoreksi 0,27%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya BBCA ya, ini kelihatan sepertinya kemarin itu masih ada crossing barang. Memang ada akumulasi tapi distribusinya seimbang. Jadi kelihatan kemarin masih ada crossing barang ya. Jadi hari Senin nanti sebenarnya market baru normal. Tapi dengan kondisi seperti ini juga bagus pokoknya ya. Di bawah 8.750 itu stop loss saja kalau mau pakai stop loss. Udah stop loss pendek 4%, 3% itu sangat mungkin diganti di saham lain daripada Bapak Ibu hot rugi waktu. Tapi itu harus tahu tekniknya, harus punya sistem trading ya. Kalau seperti saya ya, saya anggap 3% 4% itu ideal untuk stop loss saja. Daripada saya nunggu lama. Karena mungkin 4-5 hari atau sebulan dia di bawah, saya bisa dapat di saham yang lain. Walaupun belum pasti ya dapat ya, tapi ya ada peluang saya lebih memilih stop loss dulu untuk mencari saham yang lain gantinya itu. Tapi ya harus punya sistem trading yang bagus ya. Kalau belum punya ya hati-hati lah. Kalau nggak pakai stop loss ya tinggal tonton video komunitas Burnet Trader. Nggak masalah ya. Banyak solusi. Nggak mau pakai stop loss bisa tonton video komunitas Burnet Trader. Gimana cara average down-nya. Dengan catatan sabar menunggu. Untuk BBCA tunggu tembus 9.000 lah baru bagus. Ada potensi upset 4%-an ke 9.400 all time high-nya bahkan 9.500 tuh. Dari 9.000 ke 9.500 berarti ada potensi upset 5%. Dan kalau dari harga sekarang Bapak Ibu potensinya upsetnya berapa nih? Kalau all time high-nya ya 5%. Stop loss-nya nggak usah jauh nih. 2,5%. Udah ideal nggak? Ideal. Memang nggak bisa Bapak Ibu berharap risk reward 1:5, 1:6 atau risk reward cut loss-nya 5%, profitnya 10%, 20% ya. Dengan kondisi saham BBCA ya segini nih ideal, nggak ada bisa lebih, segini-gini aja seperti itu. Tapi ini disclaimer juga untuk BBCA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBTN yang ditutup di 1.270, terkoreksi 1,93%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya BBTN diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk BBTN nggak masalah, aman. Kecil kemungkinan kalau jebol. Harusnya minggu depan dah rebound lagi dia ya. Kembali ke atas 1280. Apalagi kalau dia kembali ke atas 1300 menarik minggu depan. Kalau saya nunggu dia kembali ke atas 1300 baru mungkin saya pertimbangkan untuk beli. Kalau memang nggak ada saham yang lain yang lebih menarik ya. Karena juga uang saya kan terbatas. Jadi gonta-ganti juga portofolio. Jadi kalau saya ganti portofolio satu saham saya, kalau memang BBTN menarik ya mungkin saya jual pindah ke saham yang lain. Tapi kalau masih oke ya saya itu aja. Atau ada dana, saya lihat BBTN oke ya mungkin saya taruh di situ. Tapi kalau ada saham lain yang lebih menarik dari BBTN ya, lebih condong lebih kuat arahnya ke atas ya saya pilih saham yang lain ya.
belum. Kenapa saya nggak pilih aja BBTN? Kan bilangnya naik. Ya itu ada pertimbangan-pertimbangan lain. Walaupun memang ada potensi naik, tapi kalau saham yang lain lebih bagus, ya saya pilih saham yang lain. Seperti itu ya. Tapi ya kalau Bapak Ibu mau strategi 10% per portofolio, ya bisa aja. Acak aja beli saham ini, kalau Bapak Ibu lihat naik, beli saham ini. Ya bisa seperti itu juga saya. Saya itu di 10-30% portofolionya setiap saham tuh ya. Kalau memang yakin ya sekitar 30%. Kalau lebih yakin ya ada yang 40%. Jadi di dalam portofolio saya itu ya maksimal 5 saham lah. Paling banyak tuh. Jadi gonta-ganti aja. Seperti itu ya. Untuk BBTN kalau dilihat dari time frame weekly-nya, candlenya memang kurang bagus tapi volume meningkat. Mestinya sih rebound lagi ya. Senin harusnya rebound kalau mau bagus ya untuk BBTN. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BDMN yang ditutup DG 2840, terkoreksi 0,35%. Kalau dilihat data transaksi asing net, buy. Kalau dibongkar semuanya BDMN diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, BDMN bagus di atas 2750 tuh hot aja. Tembus nggak? Peluang besar sih tembus. Tembus resisten, maksudnya tembus EMA 200-nya nih ya di 2860. Apalagi ada akumulasi nih. Kalau Bapak Ibu perhatikan, dia akumulasi walaupun memang likuiditas masih tipis. Nanti kalau memang sudah sinyal kuat uptrend ya likuiditasnya akan tebal sendirinya ya. Pasti rame, ada di maintain. Kalau dilihat dari frekuensi analisanya juga bagus. Kalau dilihat dari asing juga masih beli seminggu kemarin. Jadi targetnya kemana sih untuk BDMN ini? Minimal 3000 sampai 3050 itu minggu depan arah jalannya. Ya, seperti itu. BDMN langsung saya akan selanjutnya. Ada Arto yang ditutup menguat 9,06% ke harga 3.490. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau dibongkar semuanya Arto diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Arto juga bagus ya. Saya juga ada beli. Skenario-nya memang kemarin kan mau MSCI itu hari Kamis kan tutupan. Perkiraan saya ini ada potensi ditarik naik karena inflow-nya kan belum terlalu jauh nih, baru 2 candle ini kan. Lihat chartnya juga bagus. Saya infokan di grup entry sore hari dan ya pasang aja, jual aja pas mendekati penutupan. Antrikan jual harga atas. Lebih teknisnya ya saya infokan di grup ya. Perkiraan saya dia akan ditarik naik seperti Goto di Juni. Itu ARA. Karena ya menurut saya belum terlalu banyak asingnya ya kan, karena masuk indeks MSCI tapi ternyata tutupannya malah di markdown. Tutupan di markdown terus di kiri di kanan ya. Waduh, ini mulai panik saya kan. Jadi besoknya ya hot aja, saya bilang hot aja di atas 3000 itu. Dan akhirnya dia rebound dan bisa profit ya. Lumayan. Jadi kondisi seperti ini untuk Arto ya udah kelihatan target selanjutnya itu 4000, 3800 itu arahnya. Habis itu 4000. Ini arah selanjutnya ya. Bagus untuk Arto. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya juga bagus. Udah 5 minggu naik. Dan volume juga terus meningkat tiap minggu. Dan sekarang itu 3200 bisa jadi support. Mestinya ya jangan turun lagi di bawah 3200 nih. Apakah ini false break? Kayaknya sih nggak kuat ya. Semoga. Tapi memang kalau dilihat kondisi seperti ini, support yang mestinya dijaga itu 2800, tapi kan terlalu jauh. Kalau saya ya, kalau ada koreksi ya mungkin saya entry di area 3200 nih. Nanti kalau nanti sudah kehabisan barang lagi ya, saya jual di atas, mungkin saya entry lagi di bawah. Tapi kalau enggak ya diam aja di atas itu untuk Arto ya. Jadi seperti itu aja untuk Arto, masih oke. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BTPS yang ditutup di harga 1615. Koreksi 2,41%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibongkar semuanya BTPS didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Ini ya yang Bapak Ibu perhatikan. Konsol-konsol seperti ini tiba-tiba dibuang candle merah aja nih kan. Jadi kondisi seperti ini dia ke 1550 lagi lah ya. Kalau ISG bullish ya mestinya bertahan. Tetap mantul dia dari 1550 nih. Jadi kesempatan Bapak Ibu beli. Tapi disclaimer ya. Karena dia masih turun, masih distribusi nih. Jadi kalau BTPS lebih ke wait and see dulu. Mending tadi BBRI, BMRI atau BBCA, BBTN. Nah, bagus daripada BTPS. Tapi nanti BTPS nih kalau ada candle-nya bagus, ada pembalikan arah ya bisa entry juga. Karena dia akan volatil dan bisa naik lebih tinggi. Potensi upside-nya tuh jauh tuh, bisa ke 2000 tuh, bayangin.
dari harga sekarang. Kan lumayan 20%. Tapi kita lihat nanti kondisinya ya, jangan sekarang, wait and see dulu. Seperti untuk BTPS, langsung saja ke selanjutnya. Ada NISP yang ditutup di 1215 menguat 2,1%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibongkar semuanya NISP diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, NISP bagus. Ini arahnya 1300 sudah kelihatan. Ya, walaupun memang volume nggak terlalu kuat, tapi sudah terkonfirmasi breakout. Kecil kemungkinan kalau dia turun lagi dari 1150. Boleh beli nggak? Biasanya kan ke trigger. Tapi Bapak Ibu perhatikan nih, candle merahnya banyak ya. Tergantung Bapak Ibu lah ya. Karena masih jauh nih arahnya. Risknya kecil aja nih, paling 4% apa? Oh, udah jauh ya. 6%. Target profit 8%. Ya, seimbang aja lah untuk NISP ya. Kondisi sekarang menarik. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, berhasil breakout walaupun memang volume nggak terlalu kuat, tapi bagus. Mestinya nggak turun lagi. Kalaupun misalnya jelek-jeleknya koreksi ya. Tapi harusnya sih nggak ya. Nggak dalam koreksinya. Paling koreksinya 2%. Itu malah kesempatan beli. Targetnya masih sama. All time high kah? Iya, ada potensi all time high 1300 berapa nih? 80. Kalau melihat historinya nih ya. Menarik untuk NISP. Bapak Ibu beli ya. Yang penting sabar, pergerakannya nggak terlalu volatil dan aman. Tapi disclaimer. Langsung saya ke saham terakhir. Ada BNGA yang ditutup di 1705 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibongkar semuanya BNGA didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. BNGA masih sama, kalau Bapak Ibu minat, ini masih saatnya beli. Stop loss saja kalau gagal bertahan di atas 1700 dengan reward ya, nggak terlalu jauh, memang resistennya ada di 1780. Ya, sekitar 4-5%. Tapi kalau dia berhasil breakout, ini all time high lagi ya BNGA. Iya, ada peluang all time high. Oh, jauh-jauh ya, masih jauh. Tapi ini kalau Bapak Ibu perhatikan, ini ada pola symmetrical triangle. Tinggal break 1750. Jauh arahnya, bisa 2000 lebih ya. Untuk BNGA, menarik untuk BNGA seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.